Istri terkejut menemukan kemeja yang dikenakan suami saat kremasi ternyata muncul secara aneh di rumah. Dia segera teringat. Dalam beberapa hari terakhir terjadi serangkaian kejadian aneh. Beberapa hari yang lalu dia terbangun dari mimpi. Dalam mimpinya suaminya kembali. Namun di dunia nyata suaminya sudah meninggal 7 hari. Dia mengira dia hanya bermimpi buruk. Namun ketika dia menoleh, dia terkejut menemukan. Di atas meja samping tempat tidur ternyata ada sebuah cincin. Awalnya dia mengira itu adalah cincin pernikahannya. Namun ketika dia melihat, cincin miliknya masih ada di tangannya. Dia langsung bergidik ketakutan. Ternyata cincin ini adalah cincin suaminya. Namun dia jelas ingat saat suaminya dikremasi. Dia bahkan pernah menyentuh cincin itu. Cincin pernikahanku ada di tanganku. Cincin Zheng Yuan dikebumikan bersamanya. Cincin ini, dari mana lagi ini datang? Ayah, giliranmu berpura-pura jadi serigala jahat. Ayo tangkap aku. Ayah, istri segera datang ke kamar anak perempuannya mendengar suara itu. Anak perempuan memberitahunya bahwa ayah baru saja bermain bersamanya. Dia bilang sangat merindukan kita. Namun istri berpikir bahwa anak perempuannya merindukan ayahnya. Sehingga timbul ilusi. Dia menghibur anak perempuannya dengan mengatakan bahwa ayah sudah meninggal. Tidak mungkin ada di sini. Namun detik berikutnya dia menyadari ada yang tidak beres. Ternyata ada bau parfum suaminya di rambut anak perempuannya. Awalnya dia mengira anak perempuannya diam-diam mengeluarkannya untuk dicium. Namun dia jelas ingat, barang peninggalan suaminya sudah dikremasi bersama jenazah. Ini segera menimbulkan kecurigaan pada istri. Namun anak perempuannya bersikeras bahwa itu benar-benar ayah yang kembali. Dia bahkan bermain petak umpet dengannya. Setelah itu dia menunjuk ke belakang tirai dan berkata ayah ada di sana. Istri menoleh untuk melihat. Ternyata di belakang tirai ada seseorang yang berdiri. Dia langsung terkejut. Kemudian dia memberanikan diri mendekati tirai. Ketika dia membukanya, dia tidak menemukan apa-apa. Istri salah sangka. Dia meminta anak perempuannya untuk tidak berbicara sembarangan lagi. Jika kamu terus menakut-nakuti mama seperti ini, mama benar-benar akan marah. Istri melihat waktu sudah sangat larut, jadi dia menceritakan cerita untuk menidurkan anaknya. Ketika dia kembali ke kamar, dia berpikir anak perempuannya sama seperti dirinya, mengalami duka yang mendalam. Jadi timbul ilusi. Namun ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin di atas meja, cincin yang tadi itu tiba-tiba menghilang. Saat itu, foto pernikahan dia dan suaminya tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Dia melihat dengan seksama, menyadari bahwa itu adalah paku yang jatuh. Ternyata dia menakut-nakuti dirinya sendiri. Istri mengambil foto pernikahan dan meletakkannya di atas meja. Sementara keberadaan cincin itu menjadi misteri. Namun, keesokan harinya terjadi lagi sebuah kejadian aneh. Foto pernikahan yang jatuh semalam ternyata kembali tergantung dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua yang terjadi semalam hanya mimpi? Tapi dia jelas ingat bahwa itu tidak tergantung kemarin. Kemudian dia membuat segelas susu panas untuk dirinya sendiri. Namun setelah dia mengantar putrinya ke sekolah, dia berbalik dan terkejut menemukan susu di atas meja ternyata telah berubah menjadi kopi. Dia ketakutan dan langsung berdiri. Dia baru saja menuangkan susu panas. Dan di rumah hanya suaminya yang suka minum kopi. Memikirkan hal ini, ketakutan kembali menghantamnya. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Istri membuka pintu dan menemukan seorang petugas toko lotre. Petugas itu memberitahu istri, suaminya memenangkan hadiah utama 10 juta. Setelah mengetahui bahwa suami wanita itu telah meninggal, petugas mengklaim bahwa wanita adalah keluarganya. Dapat mewakilinya untuk mengambil. Wanita harus pergi sebelum tengah malam ini, membawa KTP ke alamat yang tertera di kartu nama untuk mengambil. Wanita bertanya kepada petugas, kapan suaminya membeli tiket lotre? Petugas menjawab bahwa itu adalah tanggal 4 April. Wanita terkejut dan mundur beberapa langkah, karena tanggal 4 April adalah hari suaminya dikremasi. Ini membuat wanita merasa bingung lagi. Tak lama kemudian, wanita mengikuti alamat di kartu nama, naik taksi menuju toko lotre. Namun, setelah sampai, dia baru menyadari, ini sama sekali tidak terlihat seperti tempat ada toko lotre. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata ini adalah sebuah pemakaman. Saat dia ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, untungnya, sahabatnya datang tepat waktu. Ya Ting, sudah larut malam. Kenapa kamu datang ke pemakaman sendirian? Mau melakukan apa? Meina, orang dari toko lotre bilang, Zheng Yuan pada tanggal 4 April, memenangkan 10 juta dari lotre, memberikan saya sebuah kartu nama, membiarkan saya datang ke sini untuk menukarkan hadiah. Hasilnya, ternyata ini adalah kuburan. Sahabat yakin ini pasti lelucon, mengira bahwa istri terlalu merindukan suaminya, dan menghasilkan ilusi. Namun istri yakin bahwa suaminya telah kembali. Dia tidak bisa tenang tentang dirinya dan anak perempuannya. Jadi dia kembali, untuk membantu istri mencari kebenaran. Sahabat menyarankan istri untuk memasang kamera pengawas. Di tengah malam, istri merasa ada seseorang yang masuk. Dia segera bangun untuk memeriksa. Namun dia tidak menemukan hal yang aneh. Pergi ke kamar anak perempuannya. Menemukan dia tidur nyenyak. Setelah kembali ke kamarnya, istri masih merasa sedikit khawatir.
Jadi dia membuka ponselnya untuk melihat rekaman. Tidak melihat lebih baik. Begitu melihat, dia ketakutan setengah mati. Dia dengan ketakutan menemukan bahwa ada bayangan di balik tirai. Dia memberanikan diri untuk bertanya siapa bayangan itu. Tapi tidak ada respon sama sekali. Wanita itu panik dan menelepon sahabatnya. Detik berikutnya, sahabatnya segera bergegas datang. Wanita itu tanpa ragu menunjukkan rekaman CCTV kepada sahabatnya. Namun, setelah melihatnya, sahabatnya menyadari. Di rekaman CCTV hanya ada wanita itu seorang diri. Tidak ada orang lain. Wanita itu bersikeras. Dia benar-benar melihat sosok seseorang. Berdiri di belakang tirai. Sahabatnya merasa mungkin ada masalah dengan kesehatan mental wanita itu. Tidak, Meina. Saya benar-benar melihatnya. Pasti itu Zheng Yuan. Pasti dia yang melakukan ini. Zheng Yuan, cepat keluar. Jangan berpura-pura seperti hantu. Aku tahu kamu ada di sini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ibu, ada apa denganmu? Xiao Yue sangat takut. Jangan menakut-nakuti Xiao Yue, ya. Ya Ting, lihat dirimu seperti ini. Sudah membuat Xiao Yue ketakutan. Xiao Yue, jangan takut. Kamu kembali ke kamar dan tidur dulu. Bibi akan merawat ibu dengan baik. Bagaimana? Ya Ting, tenangkan dirimu. Dengan penampilanmu seperti ini, biarkan Xiao Yue berpikir bagaimana. Meina, apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tolong bantu aku, tolong bantu aku. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu pasti tidak akan terjadi apa-apa. Aku mengenal seseorang. Seorang psikolog yang sangat profesional. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Apakah benar-benar? Apakah ada masalah dengan mentalku? Tapi, aduh, sudah saatnya seperti ini. Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu pergi ganti baju dulu. Aku pergi ke toilet. Ah. Ini adalah pakaian yang dikenakan Zheng Yuan. Pakaian yang dikenakan pada hari pemakaman.